Di balik angka-angka ini, ada ancaman nyata terhadap keuangan, baik individu, perusahaan, maupun pemerintah. Dan disinilah audit menjadi benteng pertahanan terakhir. Selamat datang di perjalanan kita untuk menyingkap transparansi dan menjaga keuangan agar tetap sehat. Ini adalah cerita tentang peran audit dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Eres Ariful Hawa dengan nomor NPM 2240104166. Jadi pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menceritakan perihal yang berkaitan dengan mata kuliah pengauditan 2. Nah, tema yang saya ambil yaitu dari bab 20, 23, 25, dan bab 26. Kemudian saya mengambil judul yaitu Investigasi Transparansi, Menjaga Keuangan Sehat Melalui Peran Audit. Keuangan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap transaksi, baik di perusahaan besar maupun usaha kecil, memerlukan pengelolaan yang tepat agar tetap sehat dan transparan. Namun, bagaimana kita bisa memastikan bahwa semua pengelolaan keuangan ini berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku? Salah satu jawabannya adalah melalui audit. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana audit memainkan peran penting dalam menjaga keuangan yang sehat dan memastikan transparansi. Nah, kita seringkali mendengar kata audit. Tapi, apa sih sebenarnya audit itu? Apakah teman-teman sudah tahu apa itu audit? Nah, jadi audit adalah proses sistematis untuk memeriksa, mengevaluasi, dan memastikan bahwa laporan keuangan sebuah organisasi atau individu sesuai dengan standar yang berlaku, akurat, dan tidak mengandung penyimpangan. Mari kita lihat bagaimana audit berfungsi dalam kehidupan nyata. Sebelum kita melihat contoh-contoh nyata, mari kita bahas sedikit tentang bagaimana audit dilakukan. Jadi, proses audit dimulai dengan pemahaman yang mendalam tentang sistem keuangan organisasi yang akan diaudit. Auditor kemudian mengumpulkan data dan informasi terkait transaksi keuangan melalui wawancara, pengamatan, dan pemeriksaan dokumen. Selanjutnya, mereka melakukan uji kecermatan dan ketepatan data untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Baiklah, kita akan memasuki pada contoh kasus yang pertama, yang dimana kasus ini berkaitan dengan penggajian yang tidak sesuai. Jadi teman-teman, bayangkan seorang karyawan yang rutin bekerja setiap bulan, namun ketika menerima slip gaji, ia merasa ada yang tidak beres. Potongan pajak terasa lebih besar dari biasanya, lembur yang ia lakukan tidak tercatat, atau bahkan tunjangan yang seharusnya ia dapatkan tidak muncul. Nah, situasi seperti ini biasanya bisa menurunkan motivasi dan kepercayaan karyawan terhadap perusahaan. Jadi, masalah ini seringkali disebabkan oleh kesalahan dalam input data penggajian, sistem pencatatan yang belum terintegrasi, atau human error dalam proses penghitungan gaji. Meskipun terlihat kecil, dampaknya akan bisa besar baik bagi karyawan ataupun bagi perusahaan. Nah, inilah pentingnya audit dalam sistem penggajian. Audit dilakukan untuk memastikan bahwa setiap angka yang tercatat dalam slip gaji sesuai dengan kebijakan perusahaan dan regulasi yang berlaku. Auditor akan memeriksa berbagai aspek seperti kehadiran karyawan, perhitungan lembur, tunjangan, hingga potongan pajak. Bahkan, mereka juga memeriksa apakah sistem penggajian perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Misalnya, dalam satu audit ditemukan bahwa beberapa lembur karyawan tidak tercatat akibat sistem yang tidak sinkron dengan catatan kehadiran. Ada juga potongan yang ternyata tidak sesuai kebijakan karena kesalahan pada pengaturan sistem penggajian. Melalui audit, semua ini bisa ditemukan, dikoreksi, dan dicegah agar tidak terulang di masa depan. Setelah audit selesai, hasilnya terlihat nyata. Jumlah keluhan karyawan terkait penggajian menurun drastis. Sistem penggajian menjadi lebih transparan dan perusahaan pun terhindar dari risiko tuntutan hukum akibat kesalahan dalam pembayaran gaji. Audit bukan hanya soal menemukan kesalahan, tetapi juga tentang menciptakan kepercayaan. Dengan audit yang berkala, perusahaan bisa memastikan hak-hak karyawan terpenuhi, sekaligus membangun hubungan kerja yang lebih sehat dan profesional. Transparansi dalam penggajian bukan hanya berdampak positif bagi karyawan, tetapi juga meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Audit membantu perusahaan bergerak menuju keadilan dan transparansi. Dengan gaji yang sesuai, karyawan bisa bekerja lebih fokus dan termotivasi, sementara perusahaan mendapat kepercayaan penuh dari seluruh timnya. Inilah langkah kecil yang berdampak besar bagi masa depan perusahaan yang lebih profesional dan terpercaya. Selanjutnya kita akan memasuki pada kasus yang kedua, yaitu keuangan toko kecil yang ambigu. Nah, contoh Selain pengajian dan keuangan toko kecil, audit juga dapat diterapkan pada sektor lain seperti pengadaan barang dan jasa. Sebagai contoh, sebuah perusahaan yang sedang mengadakan proyek besar bisa diaudit untuk memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan sesuai dengan anggaran yang disetujui. Audit seperti ini penting untuk memastikan tidak ada pengeluaran yang tidak sah atau biaya yang dibebankan tanpa dasar yang jelas. Yang kedua yaitu datang dari dunia usaha kecil. Pemilik toko mungkin merasa kebingungan karena meskipun penjualan mereka tampaknya baik, aliran uangnya terasa tidak sebanding. Nah, tanpa sistem pencatatan yang jelas, pemilik toko kesulitan untuk melihat apakah ada transaksi yang terlewat atau uang yang terbuang sia-sia. Berikut adalah sedikit dialog dari pemilik toko dan karyawannya. Sebenarnya penjualan kami cukup baik, tetapi rasanya uang cepat habis. Apakah ada kesalahan dalam pencatatan keuangan atau adalah masalah yang lain ya? Mungkin ada beberapa transaksi yang tidak tercatat dengan baik, Bu. Hal ini bisa menyebabkan kebingungan dalam pengelolaan uang tunai. Setelah dilakukan audit terhadap sistem pencatatan keuangan toko ini, ditemukan bahwa ada beberapa transaksi yang tidak dicatat dengan benar. Ini adalah masalah umum dalam usaha kecil yang tidak memiliki sistem keuangan yang terstruktur. Audit membantu memetakan aliran uang dan memastikan bahwa setiap pemasukan dan pengeluaran tercatat dengan tepat. Jadi, dengan audit yang dilakukan, pemilik toko bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi keuangan mereka. Setiap transaksi yang dilakukan sekarang tercatat dengan baik, dan aliran uang bisa lebih terkontrol lagi. Ini tidak hanya membantu pemilik dalam mengelola keuangan, tetapi juga membuat mereka lebih percaya diri dalam mengambil keputusan bisnis yang penting. Selanjutnya, memasuki pada kasus yang ketiga, yang dimana pengelolaan anggaran pemerintah yang buruk. Nah, selanjutnya kita akan melihat pentingnya audit dalam pengelolaan anggaran pemerintah. Dana yang diterima oleh pemerintah berasal dari pajak yang dibayar oleh masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa dana ini digunakan dengan cara yang transparan dan sesuai dengan rencana.
Pentingnya audit tidak hanya berhenti pada transparansi. Audit juga memiliki peran krusial dalam mencegah penyalahgunaan dana atau bahkan praktik korupsi. Misalnya, dalam pemerintahan, audit memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk pembangunan tidak disalahgunakan atau digunakan untuk kepentingan pribadi. Di perusahaan, audit membantu mencegah kecurangan yang bisa merugikan perusahaan dan pihak terkait lainnya. Berikut ada sedikit dialog dari pejabat pemerintah dan karyawannya. Kami menerima laporan anggaran, akan tetapi masih banyak bagian yang tidak jelas. Maka dari itu, kami harus memastikannya digunakan untuk kepentingan rakyat. Baik Bu, audit anggaran pemerintah akan membantu memastikan bahwa dana yang disalurkan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya. Dalam pengelolaan anggaran pemerintah, audit berfungsi untuk memverifikasi penggunaan dana. Misalnya, audit dapat membantu menemukan bahwa dana yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur tidak digunakan sesuai dengan rencana, atau ada pengeluaran yang tidak tercatat dengan jelas. Ini membantu mencegah potensi penyalahgunaan dana. Jadi, melalui audit, transparansi dalam pengelolaan anggaran publik dapat dijaga. Pemerintah tidak hanya bisa menghindari penyalahgunaan dana, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik dengan menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab dalam menggunakan dana yang dipercayakan. Sebagai penutup, mari kita lihat manfaat audit bagi perusahaan dan masyarakat. Audit memberikan banyak keuntungan, tidak hanya bagi perusahaan yang lebih transparan dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga bagi masyarakat yang lebih yakin bahwa dana yang mereka percayakan dikelola dengan baik. Dengan audit yang tepat, perusahaan dapat memperbaiki efisiensi dan membangun citra positif di mata publik. Nah, sementara masyarakat merasa lebih aman karena dana yang mereka kontribusikan digunakan secara tepat. Jadi, melalui ketiga contoh yang sudah saya sampaikan, kita bisa melihat bahwa audit berperan penting dalam menjaga transparansi, integritas, dan keadilan dalam pengelolaan keuangan, baik itu di perusahaan, toko kecil, atau pengelolaan anggaran pemerintah. Audit memberikan gambaran yang jelas mengenai penggunaan dana dan memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dengan benar. Nah, audit bukanlah hanya tentang memeriksa angka-angka di laporan keuangan. Lebih dari itu, audit membantu menjaga kepercayaan, mencegah penyalahgunaan, dan memberikan rasa aman bagi setiap pihak yang terlibat. Dalam dunia yang semakin kompleks, audit adalah salah satu kunci untuk menciptakan keuangan yang sehat dan transparan. Transparansi adalah dasar dari kepercayaan, dan kepercayaan adalah dasar dari kesuksesan keuangan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.